hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat pagi ya. Harus semangat karena hari masih pagi. Sebelum belajar seperti biasa kita bagaimana? Berdoa dulu. Nah, siapkan doanya siapa? Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya tadi? Semuanya hadir ya? Ya. Nah, sekarang hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa. Nah, hari Selasa tanggal 20 bulan 8 tahun 2004. Dan sebelum belajar kita berdoa, kemudian seperti biasa kita literasi. Literasinya apa? Membaca surat pendek. Membaca ayat pendek. Kita mulai dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Oke, sesudah literasi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu kepada anak Ibu. Tadi sudah kita tulis harinya, sekarang hari Selasa tanggal 20. Bulan berapa? Bulan 8 tuh bulan Agustus. Nah, bulan Agustus itu bulan kemerdekaan kata Rindang. Ya, bagus. Nah, kita merayakan apa kemarin tuh? Lomba. Lomba. Apa saja jenis lombanya? Lomba kerupuk. Tari tambang. Beda hanger. Beda hanger. Apa lagi? Sepak bola bersama. Sepak bola. Awan ikut lomba. Apa lomba awal kemarin? Dari mana, Bang? Joget balon. Jadi nak ibu ini semuanya ikut kemarin. Ya, ikut semua. Menang? Dapat hadiah? Bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Ibu aja dengan berita senangnya. Jadi perlombaan untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Pelajaran kita hari ini bahasa Indonesia tentang pertunjukan. Nah, pertunjukan tuh macam-macam untuk mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Yang ke-79. Macam-macam pertunjukan. Ada yang olahraga, ada yang permainan seperti yang kamu lombakan. Kemudian ada kesenian itu apa? Menari. Apa lagi? Menyanyi. Kemudian ada lagi pentas seni. Misalnya malam-malam orang bagaimana? Joget. Main apa lagi? Main game. Itu pertunjukan. Ya, nak? Jadi materi kita hari ini adalah pertunjukan. Jadi sebelum kita mulai pelajaran supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking kita apa? Tepuk semangat lah dulu. Diawali dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oh ya, yang semangat.
semangat. Kemudian satu lagi lah tepuk semangatnya. Tepuk semangat. 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 Kemudian tepuk apa lagi? Tepuk sayang. Tepuk kasih sayang. Boleh. Tepuk kasih sayang. Kepada siapa kasih sayangnya? Kepada teman. Ibu kepada muridnya, kemudian murid kepada gurunya. Kasih sayang itu harus kita ciptakan di dalam lingkungan sekolah kita, lingkungan belajar. Kemudian lagi supaya lebih konsentrasi, kita ada permainan konsentrasi ya. Aku tunjukkan permainannya bagaimana. Nah, ibu bilang selamat pagi. Selamat pagi, tangannya ke atas ya. Selamat pagi, 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 pagi. Pegang hidung. Selamat pagi, pagi, pagi. Pegang kepala. Selamat pagi, pagi, pagi. Pegang telinga. Ini nggak ada konsentrasinya, ragu bibirnya. Lagi. Selamat pagi, pagi, pagi. Pegang dagu. Bang. Selamat pagi, pagi, pagi. Pegang telinga. Konsentrasi. Selamat pagi, pagi, pagi. Pegang kepala. Selamat pagi, pagi, pagi. Pegang telinga. Ini lagi ya. Konsentrasinya harus lihat, harus penuh konsentrasinya. Ya nak? Nah, satu lagi biar semangat konsentrasi. Selamat pagi, pagi. Pegang kepala. Selamat pagi, pagi, pagi. Pegang dagu. Selamat pagi, pagi, pagi. Pegang telinga. Udah mulai konsentrasinya. Jadi belajar kita harus konsentrasi. Sebelum materi kita pertunjukan, kita ada kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas kita sudah kita buat. Kemudian, kita laksanakan bersama-sama. Karena kesepakatan kelas itu kita buat secara bersama. Jadi kita jalankan bersama, kita sepakati bersama. Kemudian yang memilihnya kita juga bersama, ya nak? Ya. Kesepakatan kelas kita ada berapa? 5. Yang pertama, kumpulkan HP sebelum belajar. Yang bawa HP silakan nak, kumpulkan ke depan HP-nya. Kamu Rani? Rani tidak bawa HP. Yang tidak bawa HP, tidak bisa dikumpul. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa kesepakatan kelas kita? Permisi ya, satu-satu. Permisi. Kalau keluar harus satu-satu, artinya bergantian. Kalau Bunga minta izin, kemudian masuk Bunga baru kawan yang lain. Tidak boleh semuanya. Kalau semuanya nanti kalau satu kelas kosong, siapa yang akan mau ajar? Ya nak? Itu yang kedua. Yang ketiga apa kesepakatan kelas kita? Buang sampah ke tempatnya. Membuang sampah. Di mana buang sampah? Tempatnya. Itu tong sampah kita belakang, tidak boleh di lantai, tidak boleh dalam laci, harus di tong sampah. Kemudian apa lagi? Fokus. Fokus. Kalau belajar kita harus fokus, artinya tidak ada dalam belajar tuh awak main ngobrol, awak berbicara, ya nak, atau main-main, atau nanti awak tengok keluar, tidak boleh. Fokus kita belajar, artinya mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Berkonsentrasi, fokus belajar. Yang terakhir apa kesepakatan kelas kita? Makan dulu. Tidak boleh makan dalam kelas saat belajar. Nanti makannya jajan ada saat istirahat. Jadi itu kesepakatan kelas kita yang kita laksanakan. Bagaimana? Kita sepakat? Ada yang dikurangi? Tidak. Ada yang kita tambah lagi? Tidak. Bagaimana perasaannya? Senang, gembira. Jadi kita belajar karena ada tepuk semangat tadi, kita belajar lagi ya materi kita hari ini. Pelajaran kita bahasa Indonesia, pertunjukan. Pertunjukan tadi itu ada yang macam-macam seperti ibu sebutkan tadi kan. Ya kita mulai dengan pelajaran kita. Oke.
langsung apa dari Ina? Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan rahmat hidayah dari inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini untuk mengadakan suatu kegiatan CCP. Salam dan salam tentunya kita tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah apa kita merasa bergembira bahwa dengan adanya CCP setelah kita tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan di PMN yang akan kita laksanakan bersama-sama. Yang salah satunya yaitu penerapan budaya positif. Ya. Nah, penerapan budaya positif ini tentunya penerapan yang akan kita laksanakan di sekolah SMP Negeri Solo. Dan nanti silakan Bapak dari semuanya nanti akan dijelaskan tentang materi penerapan budaya positif di sekolah kita. Ya, nanti ada suara CCP tentunya Bapak dan Ibu nanti tentunya ingin mengetahui apa saja budaya positif, ya penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, tentunya nanti sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini ada suatu pengalaman atau pengetahuan yang akan kita dapat tentang budaya penerapan budaya positif di sekolah kita. Dan silakan Bapak dan semuanya kita perhatikan semuanya dengan seksama. Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi SMP Negeri 1 Solo. Oke Bapak Ibu, sudah siap untuk menyimak? Oke, jadi untuk selanjutnya tentunya apa? Kasihkan kepada pemateri Ibu Beres. Silakan Ibu Beres dimulai. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan ini. Semoga kegiatan ini nanti dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Di sini pertama kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk sekolah kita nantinya ke depan. Dan tak lupa pula kita ucapkan selawat kepada baginda Rasulullah kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa banyak syafaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi di sini Bapak Ibu saya minta waktunya sedikit, meluangkan waktunya kita berbagi ilmu dan berbagi pengalaman dalam kegiatan CBP saya untuk modul 1.4 tentang budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SLB Negeri 1 Solo ini. Selanjutnya langsung saja ya Bapak Ibu untuk menghemat waktunya. Tujuan daripada presentasi modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif. Yang pertama, tujuannya penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, menciptakan murid yang merdeka, mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, menumbuhkan karakter anak. Kita semuanya percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah pembentukan karakter. Nah, materi kita hari ini tadi yang pertama pembukaan sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Kemudian saya juga membuka sedikit. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Bapak Ibu. Yang kita hormati
Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati Bapak dan Wakil Kepala Sekolah. Selanjutnya yang istimewa buat rekan-rekan sejawat Bapak dan Ibu yang ada di sini. Kemudian materi kita yang kedua berdoa, kemudian ada ice briefing sedikit, kemudian pembelajaran dan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang selanjutnya akan diisi dengan sesi tanya jawab, saran dan masukan. Kemudian terakhir penutup. Nah, jadi untuk lancarnya kegiatan ini, marilah sama-sama kita Bapak Ibu berdoa terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu, saya mengharapkan bantuan atau minta bantuan kepada bapak-bapak lah ya yang memimpin doa, Pak Aziz, Pak Anafi, Pak David atau Pak Rizky, Pak Pandi. Dengan Al-Fatihah saja boleh. Bila kita berdoa, kemudian kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kita membaca Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Aziz yang sudah membaca doa untuk kita bersama. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ini mungkin yang penting sekali yang masuk ke dalam kegiatan materi kita hari ini, yaitu tentang kesepakatan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sebelum memulai pembelajaran ini, kita ada kesepakatan pembelajaran namanya. Jadi kesepakatan ini kita buat, kemudian kita laksanakan bersama. Nanti kalau ada kurang kita tambah, kalau ada yang dikurangi kita kurangi, kemudian kalau ada yang kita tambah kita tambah. Kesepakatan kita untuk sesi ini yang pertama semangat. Apakah Bapak Ibu bersemangat? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua berpartisipasi aktif, artinya nanti di sesi tanya jawab kita ada saran, ada pertanyaan, ada masukan. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu untuk kita dapat saling memberikan komentar. Kemudian santai. Nah, santai ini perlu. Kita tidak rileks, kita artinya rileks, tidak tegang ya Bapak Ibu. Artinya dalam kegiatan budaya positif ini materinya hari ini santai saja, tidak ada istilahnya beban-beban yang lain tolong ditinggalkan atau diturunkan dulu dari kepalanya. Kemudian yang keempat, ketika ada teman berbicara, kita mendengarkan dan berbicara secara bergantian. Apakah kita sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Kemudian memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun pada materi ini. Dan yang terakhir itu saya tambahkan gembira. Artinya di sini tidak ada wajah-wajah yang sedih, wajah-wajah yang murung. Jadi dari semangat sampai gembira ini, apakah kesepakatan pembelajaran hari ini kita sepakat? Atau ada yang ingin ditambahkan? Boleh Bapak Ibu, misalnya Bu Dores, saya ingin tambahkan ini, boleh. Atau saya yang bagian santainya kita kurangi, bagaimana? Jadi kesepakatan ini artinya kita rumuskan bersama, kita buat, kita jalankan secara bersama. Nah, itu maksudnya kesepakatan pembelajaran untuk hari ini. Bagaimana Bapak Ibu bisa istilahnya bisa diterima kesepakatan kelas kita ini? Alhamdulillah, kita lanjut lagi. Selanjutnya, supaya kesepakatan kelas kita tadi itu semangat, gembira, kita ada ice breaking sedikit ya Bapak Ibu untuk merilekskan otot-otot yang sudah tegang dari pagi tadi kita beraktivitas sampai siang menjelang sore nanti. Nah, jadi ada ice breaking sedikit. Nah, berdiri. Ini wajah santai, wajah gembira.
Jadi dimohon tidak goyang-goyang ya Pak Aziz. Dimohon nggak ibu nggak akan nyuruh goyang-goyang. Pak Aziznya takutnya goyang-goyang. Nah, itu. Jadi sedikitnya hanya sedikit saja untuk merilekskan otot-ototnya. Nah, di sini saya akan menyapa Bapak Ibu. Saya akan bilang nanti hai, kemudian jawabnya nanti hello. Ya, kalau saya bilang hai, jawabnya hello. Kalau hai tangannya begini. Hai, jawabnya hello. Nah, gitu. Sekarang kita mulai ya Bapak Ibu. Jangan tegang ya. Kami santai aja. Hai. Hello. Hello. Hai. Hello, hai. Hello. Hai. Bagus, santai gitu ya. Tadi kan tangannya dulu. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua lagi sedikit saja. Kalau ibu ucapkan satu, nah nanti bapak dan ibu tangannya yang sebelah kanan satu, tepuk pundaknya. Tapi jangan keras-keras. Pundak siapa? Pundak temannya. Kalau saya bilang satu, tepuk dengan tangan kanannya, tepuk pundaknya. Nah, kita coba satu. Kalau dua, asik-asik. Kita cobakan satu. Dua. Tambah tiga lagi ya. Kalau tiga, hey, dagu kawannya. Hey. Tapi jangan sampai tembak ya. Pak Aziz keenakan, jangan sampai disentuh. Kalau Pak Aziz sampai disentuh. Dagu kawannya, hai. Kalau tiga, hai ya. Nah, jadi kita ulangi lagi. Hello. Tangan kanan. Satu, tiga, satu, dua, tiga, satu, asik-asik, satu lagi, dua, tiga, satu, dua, tiga. Udah, jadi istilahnya sudah rileks sedikit ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk ice creamnya. Silakan duduk kembali. Untuk materinya Bapak Ibu, apakah boleh saya duduk saja? Oke, terima kasih. Yang penting santai. Yang penting santai kata Bu Anggun tadi ya. Iya. Santai dan gembira. Selanjutnya konsep inti budaya positif. Nah, jadi konsep inti budaya positif itu dalam materi kita di sini ada 6 materi yang akan disampaikan nanti saya dan seksi Bu Rahmi. Di sini konsep inti budaya positifnya yang pertama ada motivasi perilaku manusia, kemudian disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan jelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Pada kesempatan ini saya menampilkan 3 materi yang menyangkut. Pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku, dan nilai-nilai kebajikan.
Kemudian yang selanjutnya 3 lagi akan disampaikan oleh rekan saya nanti sama sesama CGP, Bu Rahmi Musa. Nanti yang 3 lagi akan menyampaikan posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Kameramennya mana? Oh, dihadapkan sama Bu Rahmi ya untuk CGP-nya yang 3 lagi ya Bu Rahmi. Boleh kameranya dihadapkan sama Bu Rahmi biar nampak rekan sesama CGP-nya nanti menyampaikan 3 materi lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan materi kita tentang budaya positif. Ini tadi yang ingin saya sampaikan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas. Kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini maksudnya Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini artinya budaya positif ini dapat kita terapkan nanti di dalam kegiatan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kita sekarang lebih mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Jadi dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan terdapat 6 elemen yang ada di dalamnya. Mungkin yang ini kita tinggalkan saja. Kita bahas masalah disiplin positifnya. Nah, ini masuk pada materi yang pertama ya Bapak Ibu, disiplin positif tadi. Apa yang dikatakan dengan disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya itu nanti kita akan membahas bersama apa nilai-nilai yang ada di dalam budaya positif itu yang harus kita terapkan di sekolah kita ini di SLB Negeri 1 Solo. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik ini tentunya kita sebagai guru bertujuan untuk menciptakan murid peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini maksudnya Bapak Ibu, disiplin positif, kata-kata disiplin ini mungkin tidak asing lagi bagi kita, bahwa di setiap kegiatan, di setiap instansi, di setiap tingkah laku kita, disiplin ini merupakan suatu hal yang penting. Nah, disiplin di sini mungkin identik dengan kata peraturan mungkin. Aturan yang harus kita patuhi. Jadi aturan atau peraturan yang harus kita patuhi itu kita laksanakan dengan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diatur di dalam budaya positif itu sendiri. Kemudian kita lanjut, mungkin pada sesi ini saya jelaskan dulu. Nanti kalau ada nanti ada sesi tanya jawabnya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini ini secara umum yang diterapkan di masyarakat. Nah, tapi tidak terlepas juga dengan nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan juga di sekolah. Yang pertama, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini. Pertama itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sudah diatur dalam perjanjian kita yang
dari 6 elemen tadi. Kemudian ada lagi Hypoprimasiye program atau PYP. Itu ada sana toleransi, rasa hormat dan sebagainya yang bisa kita baca bersama. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini termasuk kepada nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini kita masuk kepada materi yang kedua tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu di sini ada 3, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ini motivasi ini adalah ekstrinsik, yang artinya dari luar diri anak. Kemudian yang ketiganya ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri orang tersebut atau dalam diri anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia ini tuh ada 3. Nanti kita jelaskan sesuai dengan contohnya. Kita lanjut. Nah, di sini motivasi perilaku tadi, kita balik lagi ya Bapak Ibu. Di sini kan ada motivasi perilaku manusia itu ada 3 tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang lebih dikenal dengan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian ini yang disebut dengan untuk menjadi orang yang ingin menghargai dirinya sendiri. Ini nanti akan dapat diaplikasikan pada restitusi nanti. Yang restitusi ini yang masuk kelompok ini nanti restitusi nanti akan dijabarkan juga oleh Bu Rahmi tadi, mulai dari nanti segitiga restitusi itu apa saja, nanti itu Bu Rahmi yang menjelaskan. Jadi di sini motivasi perilaku manusia itu hukuman konsekuensi. Di sini maksudnya hukuman atau konsekuensi tadi. Saya jelaskan juga sedikit. Kita balik lagi. Misalnya kita kan selama ini di sekolah yang kita taati atau yang kita laksanakan adalah sesuai dengan peraturan. Kita punya peraturan sekolah. Kita di kelas juga punya peraturan di kelas. Jadi apabila nanti di dalam peraturan ini misalnya kalau ada yang dilanggar, nah tentu ada hukuman atau ada denda atau ada konsekuensinya kepada orang atau siswa. Kalau kita umpamakan di sekolah tentu ada konsekuensinya bagi siswa atau kita sebagai pegawai atas peraturan tadi yang kita langgar, baik misalnya ada hukumannya atau konsekuensinya bagaimana. Contohnya misalnya siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, tentu kita di dalam peraturan misalnya ada membuat kayak hukuman, misalnya kalau datang terlambat ke sekolah nanti seperti upacara yang kita laksanakan, itu kan peraturan, datang terlambat kemudian anak tidak boleh masuk ke dalam barisan, anak harus berdiri dekat pagar. Itu termasuk kepada hukumannya. Nah, kemudian membedakannya antara hukuman dengan konsekuensi tadi, artinya ini murid tetap istilahnya dibuat tidak nyaman, jadi ada konsekuensinya. Kamu terlambat, jadi hukumannya kamu disuruh memilih sampah, atau kamu disuruh konsekuensinya kamu itu besok disuruh bawa bunga. Nah, jadi kalau hukuman lebih mungkin mengarah kepada fisik. Misalnya anak disuruh memilih sampah, itu kan istilahnya mengarah kepada fisik. Tapi kalau seandainya konsekuensinya itu tidak mengarah kepada fisik, tapi anak merasa tidak nyaman, contohnya terlambat. Nah, anak tidak disuruh memungut sampah, tapi anak disuruh membawa bunga. Tapi kalau suruh anak membawa bunga tentu tidak berhubungan dengan fisik ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu dinamakan antara beda hukuman dengan konsekuensinya. Nanti mungkin nanti
bidang restitusi mungkin saya tidak jelaskan. Ini prosesnya kalau kita lihat di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti itu bidang Ramli nanti ada segitiga restitusi namanya. Jadi di sini kita bisa membedakan saja dulu mana hukuman, mana yang konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu artinya tidak terencana, tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi artinya di sini anak itu merasa kalau dihukum biasanya anak itu merasa tidak nyaman ya, sama dengan kita juga misalnya terlambat ada hukumannya. Bagaimana perasaan kita? Apakah nyaman atau tidak nyaman? Itu ada rasa tidak nyaman, apalagi ada konsekuensinya. Misalnya konsekuensinya bagi kita terlambat dipotong tunda atau dipotong gaji, tentu ada rasa tidak nyaman ya Bapak Ibu. Jadi di sini kalau konsekuensinya di sini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Artinya di sini kalau ada terlambat besok, kamu disuruh membawa bunga. Itu kan istilahnya konsekuensi, ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau hukuman tiba-tiba saja anak datang terlambat, kamu kenapa datang terlambat? Saya terlambat bangun tidur Bu, baju saya basah Bu, sepatu saya tidak ketemu. Itu kan alasan anak. Jadi tiba-tiba saja guru memberikan inisiatif untuk memberikan hukuman. Kalau begitu kamu sapu kelas dulu, kamu pilih sampah dulu, baru kamu masuk ke dalam kelas. Jadi itu adalah inisiatif tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensinya sudah kita sepakati, besok kalau terlambat lagi, ibu kamu suruh misalnya membawa bunga, atau kamu disuruh membawa makanan tenda. Ya, denda. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang lebih baiknya nanti kita mengharapkan hal ini tidak terjadi yang di dalam budaya positif ini. Jadi kita nanti di dalam budaya positif ini hukuman konsekuensi itu harus kita hindari. Itu yang termasuk kepada penyerapan budaya positif yang selama ini kan kita memang seperti itu. Kalau anak berbuat salah langsung dihukum, langsung didenda, langsung disuruh, kemudian ada konsekuensinya. Tapi dalam hal ini nanti kita akan mengarah kepada restitusi nanti yang disampaikan Bu Rami. Jadi proses menciptakan kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahannya itu bagaimana berasal dari dirinya. Jadi anak tadi itu tidak dihukum, kemudian tidak ada juga konsekuensinya. Jadi mereka itu sudah menanamkan nilai-nilai, mereka tahu bahwa terlambat ini adalah istilahnya budaya yang tidak baik. Jadi bagaimana menumbuhkan dari dalam dirinya supaya besok dia tidak terlambat lagi, tidak dihukum, tidak ada konsekuensi, kesadaran dari dalam dirinya. Itu yang dinamakan tadi dengan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka kalau terlambat besoknya, mereka akan malu sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin di sini kita berikan contoh ya Bapak Ibu. Tindakan guru konsekuensinya. Di sini mungkin kita bisa nanti nampak Bapak Ibu. Itu slideshow dulu. Kurang nampak Bapak Ibu? Nampak tidak terlalu sekali di dalam. Ini. Terima kasih sih ya. Tindakan guru, kemudian ada hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini hukuman atau konsekuensinya belum kita isi ya Bapak Ibu, kita isi bersama di sini. Di sini ada kasus beberapa
tindakannya, kemudian itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Tadi sudah kita jelaskan kalau hukuman itu dia akan mengarah ke fisik, tapi kalau konsekuensi kita akan memilih alternatif lain yang tidak berhubungan dengan fisik ataupun psikis anak. Nah, mungkin saya contohkan di sini mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi kalau kita telaah ya Bapak Ibu, ini yang nomor 1 ini tindakan gurunya masuk hukuman dia atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk hukuman. Nah, ya, ini termasuk hukuman. Jadi dia itu merasa dia istilahnya terbebani, merasa dia itu istilahnya ada merasa berdongkol, mungkin ada merasa bersalah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukumankah atau konsekuensi? Nah, hukuman. Karena di sini lari mengelilingi lapangan basket itu adalah fisiknya, jadi hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Masuk hukuman atau konsekuensi? Nah ya, jadi perbuatannya itu makanya dia setelah mencoret dia harus menghapus kembali. Nah, jadi tidak berhubungan dengan fisiknya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya karena dia mencoret, jadi dia harus menggantinya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Teman, ya. Bertemu di lapangan basket. Yang selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Ya, termasuk hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Itu zaman taisuk mungkinnya, zaman taisuk ya, Pak Napi, Pak Guru-guru Lampung. Saya juga sendiri merasakan kalau ada salah agak ipiak deh kakana, agak ipiak. Kemudian guru-guru di depan kelas itu ada rol panjang. Nah, itu saya juga masih ingat. Mungkin kalau yang baru-baru ini mungkin tidak itu lagi ya. Tidak merasakan. Jadi yang itu tuh sekarang itu tidak boleh lagi seperti itu. Kemudian lagi anak yang laki kayak katengko yang merambiko, kemudian pilih busek, saya juga merasakan seperti itu. Kemudian lagi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ini masih konsekuensi. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu atas penjelasan yang ringkas. Jadi Bapak Ibu istilahnya termasuk juga Bapak Ibu hebatnya sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, nah ini masuk hal yang penting sekali, keyakinan kelas. Ini materi yang ketiga ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau identik juga dengan peraturan dari peraturan kelas atau peraturan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas itu mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Nah, jadi di sini ada 2 kata Bapak Ibu, ada peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas. Jadi kalau menurut Bapak Ibu keyakinan kelas dan peraturan kelas ini apakah sama atau berbeda? Berbeda. Jadi kita apakan dulu ya Bapak Ibu sebelum kita masuk ke belakangnya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kita samakan persepsi kita dulu, apakah berbeda atau sama? Berbeda.
Ya, jadi tadi kita sudah membahas peraturan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang masuk keyakinan kelas. Kalau peraturan itu identik dengan yang harus kita patuhi, kemudian ada hukumannya, kemudian ada konsekuensinya seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Kalau peraturan itu biasanya sudah ada, contohnya peraturan lampu lalu lintas itu di masyarakat. Kalau di sekolah peraturan atau tata tertib sekolah itu sudah dibuat, sudah ada sebelumnya, hanya dibuat secara internal, personal atau istilahnya kelompok tertentu. Kita hanya menjalankan peraturan tersebut. Apabila salah atau apabila melanggar itu ada hukuman atau konsekuensinya seperti tadi. Tapi kalau keyakinan kelas ini, kita ini dibuat secara bersama. Tadi sudah saya mencontohkan kesepakatan pembelajaran kita tadi itu. Yang pertama santai, kemudian ada bergembira, kemudian berpartisipasi aktif. Itu kita buat bersama, kemudian kita jalankan bersama, kemudian atas kita sepakat bersama. Itu bedanya. Kalau peraturan hanya dibuat sendiri kelompok, kemudian ada konsekuensi, ada kemudian hukumannya. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat bersama, kemudian kita patuhi bersama, kemudian atas kesepakatan bersama. Kalau memang tidak setuju, misalnya kita masukkan santai Bu, tidak usah santai Bu, kita harus fokus misalnya diganti, kita tukar. Tapi kalau peraturan tidak boleh seperti itu. Misalnya peraturan tata tertib kita, datang harus tepat waktu, bisa kita rubah. Datang boleh seenaknya saja, tidak seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Nah, jadi dalam pembelajaran budaya positif ini, di dalam kelas sebaiknya sebelum memulai jam pelajaran ini harus kita budayakan. Ini yang kita budayakan. Nah, di dalam pemahaman saya selama pembelajaran sampai ke modul 1.4 ini, budaya positif ini, saya sendiri memang jujur mengakui bahwa di dalam memulai pembelajaran itu belum melaksanakan keyakinan kelas. Nah, jadi saya minta kepada Bapak Ibu sama-sama kita untuk istilahnya melaksanakan keyakinan kelas ini bersama-sama. Jadi sebelum kita buat pembelajaran, kita istilahnya tidak melaksanakan lagi peraturan yang harus kita buat di kelas, kita tempel di dinding, kita buat poster sebagus-bagusnya. Kemudian ini harus kita terapkan, siapa yang melanggar nanti ada sanksinya, ada hukumannya, ada dendanya. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini berasal dari diri anak, kemudian kita sepakatin bersama, kemudian ada nilai-nilai yang tumbuh di sana untuk anak tersebut melaksanakan secara kesadaran dirinya, bukan disuruh. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada lagi konsekuensinya seperti itu. Jadi ini yang perlu kita terapkan. Kemudian selanjutnya pembentukan keyakinan kelas itu bagaimana? Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan pembentukan keyakinan kelas itu? Ini ada poin-poinnya bersifat abstrak. Yang bersifat abstrak tadi, maksudnya ini transparan. Nah, kalau peraturan tadi kan sudah ada. Siapa yang membuat kita tidak tahu. Nah, kemudian peraturan itu istilahnya sudah ditempel di dinding. Ada berapa poin harus dipatuhi. Nah, jadi kalau yang bersifat abstrak tersebut, kita itu transparan saja dengan anak sebelum memulai jam pelajaran. Kita buat kesepakatan. Misalnya pagi kita belajar matematik. Nah, kita buat kesepakatan kelas kita untuk belajar matematik ini apa? Sesuai dengan kondisi yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian masuk lagi misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Kita buat lagi kesepakatan kelasnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemudian berupa pernyataan yang universal dibuat dalam pernyataan positif. Nah, jadi dibuat dalam pernyataan positif ini kata-katanya itu bertolak belakang. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, kita bagaimana membuat keyakinan kelas seperti tadi itu santai. Kita kalau membuat peraturan biasanya kan diawali dengan kata-kata tidak boleh, kemudian dilarang. Contohnya dilarang datang terlambat, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tapi kalau di sini kalau dapat pembentukan keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan positif, jadi tidak datang, artinya
anak datang tepat waktu. Nah, kalau kita rubah misalnya tidak boleh datang terlambat, yang itu kan negatif katanya. Tapi kalau kita masukkan ke kata pernyataan positifnya, datang tepat waktu. Kalau seandainya tidak boleh buang sampah sembarangan, apa pernyataan positifnya yang bagus Bapak Ibu? Buang sampah pada tempatnya. Bagus, buang sampah pada tempatnya. Berarti Bapak Ibu sudah mulai bisa yang membuat keyakinan kelasnya. Jadi kondisikan saja di kelasnya apa yang kita, seperti kelas saya itu sekarang tuh kelas tempat penampungan ya Bapak Ibu, karena di ujung datang turun dari atas ke bawah, semua tas dikumpul di situ, makan di situ, bermain di situ, jajan di situ. Jadi itu istilahnya kalau saya membuat kesepakatan kemarin sama anak, sampah harus dibuang di tong sampah atau di keranjang sampah. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolahnya. Jadi mungkin kelas Ibu Lena dengan Bu Mimi itu mungkin kesepakatan kelasnya tidak sama, berbeda sesuai dengan kondisi anak, kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian lagi semua warga sekolah atau warga kelas itu terlibat membuat kesepakatan kelas, tidak hanya berdua saja dengan murid yang pintar atau dia yang pandai ngomong. Jadi semuanya harus dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas ini. Kemudian ada contohnya ya Bapak Ibu, ini dengan membuat keyakinan kelas ditempel di ini miskonsepsinya, berarti ini yang berlawanan ya Bapak Ibu. Dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Di sini maksudnya sudah kita sepakati peraturan, bukan peraturan, keyakinan kelas kita itu, kesepakatan kelas itu kita tempel di dinding. Jadi kita tidak ada lagi hukuman, kemudian tidak ada lagi konsekuensinya. Kita hanya memberikan kalau seandainya ada, pasti anak itu, terlebih anak kita disabilitas ya, anak kita berkebutuhan khusus, jadi pasti aja dia tuh lupa dengan konsekuensi kesepakatannya. Jadi kita ingatkan dia, kita kita berikan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak tersebut supaya anak itu sadar dia untuk berbuat sesuai dengan budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Kita lanjut. Ini yang masuk ke peraturan, kemudian keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju. Jadi di sini ada peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya anak membaca di perpustakaan, bukan buku diletakkan sembarangan. Kemudian kalau kita menciptakan keyakinan kelas, di sini nilai-nilai kebajikan tadi itu yang dituju, kita tidak lagi memberikan spesifik siapa yang menyerahkan buku di kelas, nanti Ibu Denda ya, siapa yang robek bukunya nanti disuruh mengganti, tidak seperti itu lagi. Tapi kita berikan keyakinan kelas, nilai kebajikan yang ditujunya, supaya anak itu bertanggung jawab bagaimana dia sudah mengambil buku, kemudian diletakkan lagi di tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ini peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain ini termasuk kepada nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, juga menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk nilai kebajikannya keselamatan, juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk kepada nilai kebajikannya itu kesehatan. Karena kalau menggunakan obat-obat tersebut tentu yang akan terganggu kesehatannya. Bergantian atau menunggu giliran, itu artinya dia belajar menghormati orang lain atau belajar untuk sabar. Gunakan masker, kalau menggunakan masker nilai kebajikan yang ditujunya adalah untuk kesehatan, kepedulian, kemudian keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, itu juga untuk keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Di sini Bapak Ibu kita coba mengisinya bersama lagi. Ini ada peraturan, kemudian nilai kebajikan yang kita tuju itu apa? Kita lihat di tabel di sini itu nilai-nilai budaya, bahasa, dan suku bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, juga berlaku di sekolah kita. Jadi misalnya kembalikan barang ke tempatnya.
Nilai kebajikan yang ditujunya apa kira-kira? Di sini bisa kembalikan barang ke tempatnya tadi itu dia bertanggung jawab atau masuk ke disiplin. Jadi nilai yang dituju itu tidak hanya satu, bisa disiplinnya, kemudian bisa juga untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini masuk kepada menghargai atau menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, termasuk kepada disiplin. Dilarang melakukan kekerasan seperti yang tadi seperti materi sebelumnya tadi itu adalah ada melakukan kekerasan keselamatan ya Bapak Ibu. Kita lanjut saja next karena waktunya ada. Terima kasih. Kemudian ada sedikit ya Bapak Ibu mungkin untuk keyakinan kelas tadi. Saya ada membuat contoh video dengan anak bagaimana dimana kita membuat keyakinan kelas itu, kapan waktunya. Kita kan kalau mau belajar pasti yang pertama dulu berdoa. Kemudian setelah berdoa misalnya kita ada yang ngambil absen, ada yang literasi, kemudian ada persepsi, kemudian ada materi atau ada ice breakingnya kita berikan. Jadi di mananya letak kita membuat kesepakatan keyakinan kelas sama anak itu. Mungkin di sini ada video saya buat sama anak-anak di sini, mungkin bisa kita tonton bersama sebagai apa saja Bapak Ibu, panduan saja. Persepsinya ya Bapak Ibu sudah literasi. Ini termasuk persepsi ya Bapak Ibu. Kita masuk sedikit ke materi, kita buka materi pembelajaran kita apa hari itu. Kebetulan waktu itu saya ambil video pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema pertunjukan. Ini masuk sesudah itu kita masuk ke IC breaking sedikit. Ini masih di pendahuluan ya Bapak Ibu. Kepada muridnya, kemudian murid kepada gurunya.
iPad ini untuk anak-anak besar, umumnya kan bawa HP. Nah, jadi itu kesepakatan HP dikumpulkan sebelum belajar dulu. Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi. Mungkin waktu yang sudah menghukumnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini keyakinan jelas saya akan lagi simpulkan sedikit bahwasannya di sini dari materi yang kita bahas di sini ada 3 tadi: disiplin positif, hukuman dan konsekuensi, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Jadi di sini sebelum kita memulai pelajaran itu memang sebaiknya kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sehingga anak tersebut tidak lagi terikat dengan peraturan, tidak lagi ada hukuman, tidak ada lagi konsekuensinya. Apabila seperti yang saya laksanakan itu sudah seminggu ini, insya Allah dalam belajar mereka tolong kumpulkan HP dengan sendirinya. Dia mengumpulkan HP. Kadang kalau lupa, Bu, tak dikumpul HP dulu ya, silahkan dikumpul HP. Nah, itu kan sudah dari dalam dirinya, tidak kita lagi. Jangan main HP. Kalau enggak, biasanya sebelum saya terapkan ini dalam belajar, ngasih dia HP, menerangan dia main HP juga. Nah, jadi sekarang sudah terbudaya oleh mereka, Bu, belajar kumpulkan HP ya, kumpulkan dulu. Katakan saja di atas meja. Kadang kita keluar, dia tidak ngambil. Karena sudah ada tadi nilai-nilai kebajikannya di dalam diri anak tersebut, bahwasanya tidak ada konsekuensi. Kan kita tidak ada memberikan konsekuensi lagi, keyakinan kelas itu. Sudah kita sepakati kalau ada yang melanggar bagaimana? Dihukum? Atau ibu suruh membersihkan kelas atau disuruh menyapu? Memang tidak ada seperti itu lagi. Nah, memang dia kalau izin dia keluar masuk satu-satu. Biasanya izin seorang dia keluar saja, atau menerangkan duduk dia langsung keluar saja. Begitulah anak kita berkebutuhan khusus. Jadi kalau sekarang, Bu, izin Bu, ya Bu, udah kembali IK tadi Bu katanya, belum lagi. Mengapa tidak mau keluar Bu? Ayah dia ganti-gantian satu-satu. Jadi memang dari dalam dirinya, tidak lagi kita menghalo-halokan, oh tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu materi dari saya. Kalau seandainya ada yang bertanya Bapak Ibu, sebelum kita tutup dulu kesepakatan kelas kita tadi kan ada sesi tanya jawab, saran atau kritik. Silakan dulu sebelum nanti sesi Bu Rahmi lagi. Ya, boleh Bu Anggun. Ada kan tadi Bu menjelaskan tentang peraturan dan keyakinan atau kesepakatan kelas. Kalau peraturan yang Bu jelaskan tadi itu yang wajib kan Bu? Iya. Peraturan yang kita sepakati. Jadi bagi anak disabilitas ini, baik terutama bagi anak disabilitas yang C, yang atau autis yang memegang, bagaimana cara membuat kesepakatan kelasnya? Iya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, karena kita berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kita di sini kelas kita ada autis, ada tunarungu, kemudian ada tunagrahita. Tadi kesepakatan kelas yang kita lihat itu bagi anak kelas tinggi SMA, LB. Jadi di sini
untuk yang anak yang bawah bagaimana? Misalnya anak yang masih kecil-kecil, dia tidak tahu kesepakatan kelas saja, dia tak tahu apa itu. Apalagi kalau diberikan hukuman, kadang dia tak tahu apa hukumannya. Mungkin bagi anak yang kelas rendah, ini masih dalam tanda kutip ya, tapi tetap keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tetap kita berikan. Seperti tadi di mana tadi di pendahuluan sebelum kita masuk ke pembelajaran, karena budaya positif ini tidak kita memilah-milah hanya kelas tinggi, hanya kelas rendah, jadi semuanya sama. Tapi bagi yang kelas rendah, tentu kita yang harus istilahnya menanamkan kepada anak, kita harus membuat semacam bercerita anak-anak sebelum kita belajar. Jadi kita bagaimana dulu anak-anak, ibu ingin anak-anak ibu nanti dalam belajar kita bersemangat. Itu termasuk keyakinan kelas. Karena kalau di kelas rendah mungkin kita buat kesepakatan kelasnya fokus. Anak kita harus fokus. Apakah bisa anak autis fokus? Itu tidak kita sesuaikan. Misalnya dalam belajar nanti anak-anak kita harus semangat ya. Ya bu, semangat. Tidak disuruh semangat mana, anak autis ini memanglah semangat juga kan. Semangat untuk menangis, semangat untuk berbicara, semangat untuk yang lain-lainnya. Jadi mungkin di sini yang pertama untuk semangatnya. Yang kedua, anak-anak nanti kalau dalam belajar, ibu, misalnya kita ke depannya satu-satu ya, bergantian misalnya. Nanti jangan berebutan, misalnya si A, nanti maju ke depan dulu ya sama ibu, misalnya. Yang lain, kita mendengarkan temannya ya. Jadi kesepakatannya hanya berupa bercerita namanya. Jadi istilahnya lama-lama nanti mungkin akan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak itu sendiri. Mungkin untuk kelas autis mungkin seperti itu contohnya. Mungkin Bu Anggun, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana Bu Anggun, apakah penjelasannya oke? Penjelasan dari Ibu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu ada lagi yang bertanya? Ya Pak Aziz, silakan. Keterlibatan yang diberikan kepada masyarakat. Masalah motivasi perilaku manusia yang telah ada tiga sesuai yang Ibu katakan tadi. Coba dijelaskan 3 motivasi perilaku manusia tersebut. 3 motivasi perilaku manusia. Di sini langsung saja kita jawab ya Bapak Ibu yang ditanyakan Pak Aziz. Bagus sekali, yaitu motivasi perilaku manusia yang ada 3 macam. Tadi itu yang 2 di sini motivasi intrinsik berasal dari luar diri anak, kemudian motivasi intrinsik berasal dari dalam diri anak. Yang pertama tadi itu hukuman, yang kedua adalah penghargaan. Mungkin di sini yang ditanyakan Pak Aziz, mungkin dari ketiga motivasi perilaku ini bagaimana penjelasannya satu-satu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini kalau kita buat peraturan seperti dicontohkan tadi, tentu ada hukuman, kemudian ada konsekuensinya, kemudian ada dendanya. Kalau kita seperti itu kan kepada anak, misalnya kita sendiri juga, itu tuh akan merasa tidak nyaman. Ini yang berasal dari dalam diri sendiri tadi, seperti anak tadi kan, kita pukul HP dulu ya anak, itu tuh anak akan merasa nyaman. Di sini untuk yang motivasi perilaku itu kita menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Apalagi misalnya kalau anak B, anak B itu tunarungu ya Bapak Ibu, itu kalau kita salah-salah mengkritiknya, dia akan dendam kepada kita. Jadi itu yang harus kita hindari. Tidak ada hukuman, tidak ada anak yang merasa dendam kepada kita kalau kita istilahnya melaksanakan peraturan yang akan dijalankan. Tapi di sini tidak peraturan lagi keyakinan kelas. Mungkin seperti itu. Yang untuk poin pertama. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ini sebenarnya yang sangat apa sekali, mungkin yang tidak sesuai. Contohnya, misalnya kita melaksanakan peraturan. Misalnya di sini, ayo anak-anak ibu, siapa besok yang tidak terlambat akan ibu beri hadiah. Hadiah itu kan berupa penghargaan. Jadi mereka akan berlomba-lomba. Jadi seolah-olah peraturan tersebut akan mereka jadikan itu sebagai untuk mendapatkan imbalan atau hadiah saja tujuannya. Memang bagus dia tidak terlambat, besoknya dia terlambat
saya akan tidak terlambat besok, saya akan cepat datang ke sekolah. Jadi tujuannya apa? Supaya dapat hadiah. Apakah kita sebagai guru disanggup melaksanakan itu terus? Tentu tidak. Kalau seandainya misalnya sekali kita beri hadiah, untuk 2 kali kita tidak beri hadiah, apakah dia tetap datang tidak terlambat? Mungkin tidak seperti itu. Mungkin ini adalah motivasi yang salah. Mungkin motivasi yang benar tadi itu motivasi intrinsik dari dalam diri anak, seperti tadi keyakinan kelas tadi yang saya contohkan, itu memang dari anak betul yang ingin melaksanakan peraturan itu sesuai dengan dirinya. Tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi konsekuensi atau rasa sakit hati. Mungkin untuk motivasi perilaku manusia, mungkin itu yang dijelaskan. Bagaimana Pak Aziz, apakah ada atau kawan lain ada masukan atau bagaimana? Sudah pasti ada. Karena istilahnya materinya ini 2, waktunya sudah banyak termakan. Jadi untuk sesi ini, 3 materi ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hebat. Semoga budaya positif ini bisa kita ciptakan di sekolah kita, bisa kita ciptakan untuk kelas kita, yang tujuannya adalah pembelajaran yang berpihak kepada anak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Semoga dengan adanya ini motivasi bagi Bapak Ibu nanti akan ada lagi CGP angkatan selanjutnya ya Bu Ami, dari yang muda-muda. Semoga nanti dengan banyak CGP banyak juga budaya positif yang bisa kita ambil, kita terapkan di sekolah kita. Demikian, banyak maaf salah kata, salah perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.